Garda Dialektika, generasi muda berdaya intelektual, aktif, kritis, dan bermoral. Kami kelompok 7, rupa-rupa orangnya. Jangan tanya siapa, namanya Nikola Tesla. Kami kelompok 7, hey, kelompok paling santuy. Walaupun kami santuy, tetapi kami mantul. Halo, nama saya Fajar Ari Pratama. Di sini saya sebagai Ketua Kelompok 7, Nikola Tesla. Saya berasal dari SMA N 29 Jakarta dan alamat rumah saya di Jalan Cipulir 1, RT 6 RW 4, nomor 47, Kebayoran Lama. Halo, perkenalkan nama saya Laila Devitri Anjani, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Ciparai, Kabupaten Bandung. Saya tinggal di Gang SMP Ratu Jaya, RT 5 RW 3, Depok, Jawa Barat. Terima kasih. Halo, nama saya Laila Dwi Ismaya. Asal sekolah saya SMA Negeri 75 Jakarta. Alamat saya di Pelumpang Semper, Jakarta Utara, Koja. Salam kenal ya. Hai semuanya, nama saya Septiani Nabila Nur Islami, asal sekolah dari SMA N10 Bekasi. Saya tinggal di Villa Gading Harapan, Blok L2, nomor 52, Bekasi. Hai, perkenalkan nama saya Farhanusa Sabila, asal sekolah saya dari Menpat, Jakarta. Saya dari Kota Tangerang Selatan, Jalan Meditran 7, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Provinsi Banten. Halo, nama saya Dina Zakia, alamat saya di Semper Barat, asal sekolah di SMK Negeri 4 Jakarta. Terima kasih. Nama saya Fitri Wulandari dari SMA N Negeri 57 Jakarta. Alamatnya di Jalan Adikarya, nomor 61D, RT 8 RW 5, Kedai Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Perkenalkan, nama saya Taras Ayunakia, asal sekolah dari SMA N2 Gunung Putri, dan alamat rumahnya ada di Jalan Kalibata Tangga 1, nomor 14, Kalibata, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfazil Putra. Asal sekolah saya SMA N 97 Jakarta, angkatan 2019. Saya bertinggal di Depok, Jalan Wijaya Kusuma 5, nomor 210, RT 11 RW 6. Halo semuanya, kenalin nama saya Saraya Nurhan Jamil dari SMA Negeri 13 Bekasi. Saya tinggal di Mustika Jaya, Bekasi Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satina Dwiningrum. Saya dari SMA Negeri 2 Kota Tangerang. Saya tinggal di Perumahan Puri Permata, Blok E3 nomor 35, Cipondoh, Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfatia Amelia. Saya berasal dari SMA Negeri 54, Jakarta. Alamat rumah saya berada di Jalan Dewi Sartika, Cawang 3, Jakarta Timur. Semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia Putri. Saya berasal dari SMA Negeri 30 Jakarta Pusat. Saya beralamat di Jalan Pemuda 3A, RT 6, RW 2, nomor 39, Rawamangun, Jakarta Timur. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan. Saya lulusan dari SMA Negeri 1 Basri. Saya beralamat di RT 3 RW 1, Desa Tanjung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak ditetapkannya pandemi COVID-19, banyak hal yang berubah di tengah masyarakat seluruh dunia. Mulai dari lockdown, PSBB, karantina lokal, hingga penerapan new normal. Hampir semua sektor terdampak signifikan, dan salah satunya adalah sektor pendidikan, sebagai sektor yang paling utama. Berbagai langkah sudah diambil pemerintah, mulai dari Kemendikbud di tingkat pusat sampai ke pemerintah daerah dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ merupakan suatu bentuk sistem pembelajaran yang proses pembelajarannya jauh dari penyelenggara pendidikan dan bersifat mandiri. Komunikasi yang berlangsung pada sistem pembelajaran ini bersifat komunikasi tidak langsung. Artinya, proses pembelajaran dilakukan dengan perantaraan dalam bentuk media yang dirancang secara khusus.
Pembelajaran jarak jauh selalu diasosiasikan dengan pembelajaran dalam jaringan. Padahal PJJ dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembelajaran dalam jaringan atau daring dan pembelajaran luar jaringan atau luring. Pembelajaran dalam jaringan atau daring adalah pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system atau LMS. Pembelajaran daring dapat dilakukan dengan media internet melalui Zoom, Google Classroom, Google Meet, dan via WhatsApp Group. Sedangkan contoh yang menggunakan learning management system seperti rumah belajar milik Kemendikbud dan dari swasta seperti Ruang Guru, Kuiper, dan platform-platform belajar online lainnya. Sedangkan penerapan pembelajaran luring bisa melalui buku pegangan siswa dan guru. Caranya, guru bisa meminjamkan buku pembelajaran pegangan miliknya ke siswa. Buku tersebut bisa diambil siswa atau orang tua ke sekolah dengan catatan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Selain meminjamkan buku, guru juga bisa melengkapi dengan lembar kegiatan siswa yang bisa dikumpulkan kembali sepekan sekali. Yang pertama, pada masa pandemi, pembelajaran jarak jauh merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Yang kedua, baik pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi melalui internet yang diikuti dengan jumlah peserta yang banyak. Yang ketiga, tidak membutuhkan transportasi. Namun, di balik kelebihan pembelajaran jarak jauh juga terdapat kekurangan pada pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan antar sesama peserta didik itu sendiri. Yang kedua, gangguan jaringan atau sinyal. Yang ketiga, keterbatasan penggunaan kuota. Kalian pasti tahu, pandemik virus corona di Indonesia masih belum berakhir. Kasus COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin meningkat loh. Maka dari itu, mari kita lindungi keluarga kita dengan 3M. Salah satunya adalah menjaga jarak. Berikut adalah contoh salah satu video 3M menjaga jarak. Dengan menjaga jarak dapat mengurangi resiko penularan virus corona. Selanjutnya adalah menggunakan masker. Sehat atau sakit, di masa pandemi ini, menggunakan masker sudah harus menjadi kewajiban atau sudah menjadi kebiasaan untuk kita. Hal ini terkait dengan berbagai pihak yang mengatakan bahwa penggunaan masker bisa mencegah paparan virus berbahaya seperti COVID-19 ini. Apalagi jika kamu ingin keluar dari rumah untuk melakukan aktivitas, masker jadi hal yang penting untuk kamu miliki dan kamu gunakan. Selanjutnya adalah mencuci tangan. Di sini kalian bisa memilih mau mencuci dengan hand sanitizer ataupun dengan sabun cuci tangan. Keduanya sama-sama memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mencegah tangan kita terhindar dari kotoran. Enam langkah mencuci tangan menurut WHO. Pertama, ambil sabun dan ratakan. Kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Ketiga, gosok telapak dan sela-sela jari. Keempat, gosok punggung jari tangan dengan keadaan tangan saling mengunci. Kelima, gosok ibu jari dengan cara memutar. Keenam, usapkan ujung kuku tangan pada telapak tangan. Setelah itu, bilas sampai bersih. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Yang termasuk usaha mikro adalah usaha yang mencapai kekayaan 50 juta rupiah
dan tidak termasuk bangunan dan tanah luas tempat usaha tersebut. Usaha mikro itu paling banyak memiliki hasil penjualan 300 juta rupiah. Usaha kecil adalah usaha ekonomi yang berdiri baik perseorangan maupun per kelompok dan bukan merupakan cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta rupiah dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai 500 juta rupiah. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara 300 juta rupiah sampai dengan paling besar adalah 2,5 miliar rupiah. Sedangkan usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat, serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersih yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemilik usaha mencapai 500 juta hingga 10 miliar rupiah. Dan tidak termasuk bangunan serta tanah tempat usahanya. Hasil penjualan tahunannya mencapai 2,5 miliar rupiah hingga 50 miliar rupiah. Halo Kak. Halo. Sebelumnya mau tanya dulu nih, boleh nggak? Gimana sih Kak usahanya Kakak? Udah berapa lama kira-kira? Dimonggoin dari bulan Juni. Oh, Juni. Jadi udah kira-kira 2 mau 3 bulan. Biasanya berapa omset harian atau bulanan yang kakak dapatkan dalam berjualan kopi? Sehari itu nggak nentu ya, kadang rame kadang enggak. Paling kalau sebulan itu kalau rame 17 juta. Di musim pandemik ini apakah berpengaruh besar terhadap omset yang didapatkan? Pengaruh sih. Pas pertengahan corona kita berbuka. Nah pas itu udah new normal kan, jadi orang udah banyak yang keluar. Nah itu kita sempat turun penjualannya. Terus pas PSBB lagi orang nggak keluar. Nah kita udah mulai naik lagi semenjak masuk PSBB. Apa yang akan Kak Andika lakukan agar usaha ini dapat berkembang? Yang pertama terus upgrade menu, banyakin evolusi menu yang baru biar nggak bosen. Terus perbanyak cabang kalau bisa. Terus itu aja paling. Hal apa saja sih yang diistimewakan oleh The Monggo In Shop ini agar lebih banyak yang tertarik? Yang istimewa satu yang masak, kuliahnya perhotelan, yang jelas sudah cukup mengerti tentang hal masakan, berkualitas. Kita pakai bahan-bahan premium, tapi kita jual murah. Terus dari mulai bahan-bahan saus sama bahan-bahan makanan kita premium tuh. Jadi dan yang pasti kita cara masaknya sehat dan sesuai protokol. Kepikiran namanya diomongin itu? Diomongin lebih pada diomongin. Diomongin. Iya sama. Nggak tahu sih sebenarnya awal-awal bikin ini tuh kita ngobrol sekeluarga. Apa namanya nih gitu, awal juga gak kepikiran kata ini kan. Terus karena kita dari Jawa, terus apa sih bahasa awalnya bahasa Inggris, ayo silahkan kan bisa welcome come on, itu udah terbiasa. Coba bahasa Jawa apa, monggo silahkan kan, ayo silahkan diorder, ayo silahkan diorder, ayo diorderin, ayo silahkan diorder, ayo dimonggoin tuh. Jadi kayak ayo silahkan diorder gitu, ayo silahkan gitu, monggo kan. Over the edge, feel like I'm floating through